Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dapur Bunda Siska mau membuat kacang telur supaya renyah dan tahan lama. Jangan lupa tambahkan satu bahan ini ya teman-teman, supaya kacang kalian itu benar-benar renyah. Kalau kalian penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk silahkan simak sampai selesai ya. Nah, ini saya sudah menyiapkan semua bahan-bahannya. Bahan bakunya 1 kilo kacang tanah. Usahakan yang besar-besar seperti ini ya teman-teman, supaya nanti menghasilkan kacang telur yang bagus dan mulus. Kemudian saya siapkan bahan lainnya, gula pasir 260 gram, nanti saya blender. Kemudian ini 2 sendok teh margarin. Kalau kalian mau mencarikan dulu tidak apa-apa, tapi dapur Bunda Siska nggak mencarikan ya. Kemudian ini 1 bungkus vanili bubuk supaya nanti ini wangi ya teman-teman. Kemudian 2 butir telur ayam yang besar, tapi kalau yang kecil nanti pakai 3 ya teman-teman, supaya nanti adonannya itu pas. Kemudian ini tepung terigu. Biasanya saya kalau 1 kilo kacang tanah menggunakan 500 sampai 600 gram atau secukupnya saja ya teman-teman. Kemudian ini gula pasirnya sudah saya blender separuh. Saya blender 2 kali teman-teman, soalnya nanti kalau sekali itu enggak muat ya tempatnya, soalnya ini kecil tempatnya. Nah, ini masih sisa sedikit, tak kureti menggunakan sendok ya teman-teman, soalnya sayang. Ini gunanya di blender supaya nanti mudah untuk mencampurkan dengan bahan lainnya ya teman-teman. Kemudian kita masukkan vanili bubuk. Ini supaya wangi ya teman-teman. Kemudian kita masukkan margarinnya. Ini margarinnya ini bahan yang paling membuat kacang telur itu renyah ya teman-teman. Kemudian ini 2 butir telurnya kita pecahkan dan kita masukkan jadi satu. Setelah itu kita aduk dulu menggunakan sendok supaya nanti kalau kita mengaduk menggunakan whisker mudah ya teman-teman, soalnya ini pinggir-pinggir itu agak susah kalau langsung menggunakan whisker. Nah, setelah seperti ini kemudian saya mau menggunakan whisker teman-teman, kita kocok sampai berubah warna atau sampai pucat atau benar-benar tercampur merata ya teman-teman, soalnya ini margarinnya enggak saya cairkan dulu ya, jadi kita harus benar-benar tercampur. Nanti kalau enggak tercampur itu kulitnya itu bisa pecah-pecah teman-teman. Nah, setelah tercampur seperti ini kemudian kita sisihkan dulu. Lalu di wadah lain kita masukkan kacang setengah kilo. Kemudian saya mau menambahkan ini 1 centong adonan telur ya teman-teman. Sebelum kita menggunakan adonan telur, kita harus mengaduknya dulu supaya tidak mengendap ya. Kita taruh 1 centong. Ini nanti saya adoni sampai 3 kali, jadi pakai telurnya nanti adonan telur yang maksudnya 3 centong ya teman-teman. Kita aduk sampai semua itu basah supaya nanti kalau dikasih tepung terigu bisa menempel ya. Di wadah lain ini ditempeh atau tampah, kita masukkan secukupnya tepung terigu. Oh ya teman-teman, kalau pakai trik ini nanti dijamin tepung terigu ini itu enggak sia-sia kebuang. Soalnya ini saya taruh sedikit demi sedikit ya, enggak langsung sekali banyak begitu. Nah, seperti ini saja. Kemudian kita masukkan ini kacang yang sudah kita taruh adonan telur tadi. Lalu kita interi lek boso Jawane teman-teman. Kita interi sampai kacang itu semua terlumuri dengan tepung terigu. Oh ya, nanti kalau ada kacang yang menempel kita harus memisah-misahkan supaya nanti kalau digoreng itu menghasilkan kacang yang bagus ya teman-teman. Kalau nempel kan hasilnya mbane piye ngono ya teman-teman. Kemudian kita campur-campur seperti ini. Lakukan sampai 3 kali ya. Nah, ini adonan yang ketiga kalinya teman-teman. Jadi sangat lengket seperti ini ya. Soalnya kalau yang ketiga kali itu basah ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, nanti ini banyak yang menempel ya teman-teman. Kalau maksudnya kalau banyak yang menempel, kita pisah-pisahkan sangat mudah kok caranya. Kita balik-balik seperti ini supaya semua terlumuri dengan tepung terigu ya. Ini saya nggak menggunakan sarung tangan teman-teman, soalnya susah.
tapi ini saya sudah cuci tangan ya teman-teman. Nah, kita harus teliti kalau ada yang menggumpal seperti ini gandeng-gandeng ya, harus kita pisah-pisahkan. Nah, seperti ini kita harus teliti, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 6 juga, soalnya adonannya basah teman-teman. Nah, kita lakukan sampai selesai, nggak ada yang kancet ya teman-teman. Simpel sekali kan caranya, kalian pokoknya membuat kacang telur itu kita wajib teliti dan telaten ya teman-teman, supaya nanti menghasilkan kacang yang benar-benar bagus dan pembelinya itu banyak yang ketagihan ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kemudian nanti kita interi lagi ya. Kita interi lagi. Nah, ini hasilnya sangat bagus sekali, mulus. Sekarang sudah bisa kita ayak menggunakan wakul yang ada lubangnya ya teman-teman. Wakulnya nggak harus seperti ini, boleh juga menggunakan yang lain, yang penting ada lubangnya begitu ya. Kita ayak seperti ini sedikit demi sedikit sampai selesai ya. Nah, ini hasilnya sangat bagus sekali, mulus banget. Lakukan sampai selesai. Nah, ini 1 kilo sudah saya lakukan sampai selesai. Hasilnya itu benar-benar bagus dan mulus sekali teman-teman. Padahal ini belum digoreng ya, tapi penampilannya itu sangat cantik dan mulus banget. Nah, sekarang siap kita menggorengnya. Nyalakan api kecil dari awal supaya nanti minyaknya itu panas stabil teman-teman ya. Jangan menggunakan api besar setelah minyak panas lalu kita kecilkan, itu salah teman-teman, soalnya nanti kacangnya bisa gosong ya. Jadi kita nyalakan api kecil sampai matang ya, dari awal sampai matang. Kemudian minyak panas, kemudian kita masukkan kacangnya. Ini nanti kita goreng sampai 4 kali atau 3 kali tergantung banyak sedikitnya minyak ya teman-teman. Ini nanti perkiraan dari kacang masuk sampai matang itu biasanya kira-kira 15 menit teman-teman. Cukup lama ya, soalnya menggoreng kacang itu harus telaten. Soalnya kalau nggak telaten nanti pakai gini gede, maksudnya nanti gosong tapi dalamnya itu nggak matang, melempem teman-teman. Nah, ini sudah matang, kemudian kita angkat lalu kita tiriskan. Kita goreng sampai selesai ya. Nah, ini kita tiriskan dulu. Setelah kita tiriskan, kemudian kita taruh di loyang yang ada kertas minyaknya, supaya nanti menghasilkan kacang yang benar-benar kering, tidak berminyak, dijamin kokoh dan renyah tahan lama. Simpel sekali kan teman-teman caranya. Ini tadi cara membuat kacang telur supaya renyah dan kokoh tahan lama. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan semoga nanti kalian suka dengan resep dapur Bunda Siska selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.